Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juniati. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua materi tentang masalah-masalah dalam belajar dan cara penanganannya. Untuk memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah belajar dan pembelajaran oleh ibu dosen kita, Ibu Elva Oprasmani. Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar tidak terlepas dari berbagai masalah belajar. Salah satunya berkaitan dengan masalah keterampilan belajar. Pendapat menurut beberapa ahli seperti yang saya sudah tampilkan di slide, itu ada 3. Yang pertama itu dari Syahril dan Rizka Ahmad, berpendapat bahwa masalah merupakan kegagalan individu dalam pemenuhan satu atau beberapa kebutuhan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Pendapat yang kedua yaitu dari Nana Sujana, berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan itu sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, serta kecakapan, kemampuan, daya kreasi, daya penerimaan, dan lainnya yang ada atau terjadi pada individu tersebut. Nah, pendapat yang ketiga yaitu dari Gagne. Masalah belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Nah, selanjutnya yaitu definisi masalah belajar. Apa sih masalah belajar itu? Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid akan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan dirinya, yaitu berupa kelemahan dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya tersebut. Nah, masalah belajar ini bukan hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja, tetapi dapat menimpa murid-murid yang pandai atau yang pintar. Dalam interaksi belajar mengajar, siswa itu merupakan kunci utama dalam keberhasilan suatu proses pembelajaran yang dilakukan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar itu ada 2. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, yang seperti yang saya cantumkan di slide, faktor internal itu ada 10. Nah, faktor internal yang pertama yaitu sikap terhadap belajar. Sikap terhadap belajar itu sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Selama melakukan proses pembelajaran, sikap siswa akan menentukan hasil dari pembelajaran tersebut. Pemahaman siswa yang salah terhadap belajar akan membawa siswa kepada sikap yang salah dalam melakukan pembelajaran.
Sikap yang salah tersebut kemudian akan membawa siswa merasa tidak peduli dengan belajar lagi. Akibatnya, tidak akan terjadi proses belajar yang kondusif. Faktor internal yang kedua yaitu motivasi belajar. Dorongan belajar mempunyai peranan besar dalam menumbuhkan semangat kepada siswa untuk belajar. Karena apa? Seorang siswa meski memiliki semangat yang tinggi pasti akan ada rasa malas yang menghampirinya. Maka semangat kepada siswa itu harus diasah terus-menerus. Motivasi belajar itu merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan mengalahkan kegiatan belajar. Nah, selanjutnya mutu belajar akan menjadi rendah. Oleh karena itu, motivasi belajar itu perlu diperkuat secara terus-menerus. Faktor internal yang ketiga yaitu konsentrasi dalam belajar. Konsentrasi dalam belajar itu merupakan kemampuan memusatkan perhatian kepada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut itu tertuju pada isi bahan pelajar maupun proses untuk memperolehnya. Untuk memperkuat perhatian, sebagai seorang guru itu harus memperhatikan strategi belajar agar siswanya tidak merasa bosan saat belajar. Faktor internal yang keempat yaitu menyimpan perolehan hasil belajar. Kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar itu dapat berlangsung dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang cukup panjang. Proses belajar terjadi dari Proses belajar terdiri dari proses pemasukan, proses pengolahan, dan proses penggunaan kembali. Biasanya, hasil belajar yang disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang akan mudah dilupakan oleh siswa. Hal ini terjadi jika siswa tidak membuka kembali bahan belajar yang telah diperolehnya. Faktor internal yang kelima yaitu menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil belajar yang tersimpan maksudnya yaitu proses pengaktifkan pesan yang telah diterima. Dalam hal ini, siswa akan memperkuat pesan dengan cara mempelajari kembali atau mengaitkannya dengan bahan lama, sehingga materi-materi yang sebelumnya sudah dipelajari itu masih tersimpan dan bakal bisa digunakan sampai jangka waktu yang cukup panjang. Tadi saya sudah menjelaskan faktor internal, nah yang sekarang saya menjelaskan faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut contohnya seperti guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar di bidang studi yang sesuai dengan pendidikannya, tetapi sebagai pendidik pemuda generasi bangsanya.
Selanjutnya yang kedua yaitu prasarana dan sarana belajar. Prasarana belajar seperti gedung sekolah, ruang belajar, tempat ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran yaitu seperti buku pelajaran, buku bacaan, alat, dan fasilitas laboratorium sekolah, serta berbagai media pengajaran yang lain. Lengkapnya sarana dan prasarana belajar merupakan kondisi belajar yang baik. Hal ini dapat berarti bahwa lengkapnya sarana dan prasarana menentukan jaminan melakukan proses belajar dengan baik. Faktor eksternal yang ketiga yaitu kebijakan dalam penilaian. Kegiatan penilaian merupakan proses belajar mencapai puncaknya pada hasil belajar siswa atau unjuk kerja siswa. Sebagai suatu hasil dengan unjuk kerja tersebut, maka proses belajar berhenti untuk sementara dan terjadilah penilaian. Selanjutnya faktor eksternal yang keempat yaitu lingkungan sosial siswa di sekolah. Dalam kehidupan terjadi pergaulan seperti hubungan sosial tertentu. Nah, dalam hubungan sosial ini akan mempengaruhi bagaimana siswa itu bertingkah laku, baik dari segi manapun dalam kehidupan. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor yang terakhir yaitu tentang kurikulum sekolah. Kurikulum yang diberikan di sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah atau yayasan pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan tuntutan kemajuan masyarakat. Jadi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat itu timbul tuntutan atau kebutuhan baru yang akibatnya kurikulum sekolah perlu direkonstruksi. Materi selanjutnya yaitu mengenal masalah belajar siswa. Masalah-masalah belajar siswa itu berbeda-beda. Nah, dalam pelaksanaan tugas pembelajaran, guru tidak hanya berkewajiban menyiapkan materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan belajar. Sebagai pembimbing, guru harus mengadakan pendekatan, bukan saja melalui pendekatan instruksional, akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi atau personal approach. Dalam setiap proses belajar mengajar berlangsung. Nah, melalui pendekatan pribadi tersebut, guru akan secara langsung mengenal dan memahami siswa secara mendalam, sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap guru bukanlah sebagai pengajar, namun juga sebagai pembimbing terhadap proses belajar mengajar. Agar bimbingan belajar lebih terarah dalam upaya membantu siswa mengatasi masalah belajar, maka langkah yang pertama dapat diambil oleh seorang guru, yaitu yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami masalah dalam belajar, yaitu dengan mencari informasi tentang siswa yang mengalami masalah belajar. Nah, yang kedua itu diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dan pengolahan data tentang siswa yang mengalami masalah belajar.
Nah, yang ketiga yaitu prognosis. Prognosis itu merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu terapi atau pemberian bantuan. Terapi di sini maksudnya itu pemberian bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan dalam belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis tadi. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up. Follow up adalah usaha untuk mengetahui keberhasilan bantuan yang telah diberikan dari seorang guru terhadap siswanya yang mengalami masalah belajar tadi. Dan tidak lanjutnya yang didasari pada evaluasi tindakan yang dilakukan dalam upaya pemberian bimbingan. Nah, materi yang terakhir yaitu upaya mengatasi masalah belajar siswa. Dalam rangka usaha mengatasi masalah belajar itu tidak bisa diabaikan dengan kegiatan mencari faktor-faktor yang mencari penyebabnya. Karena itu, mencari sumber-sumber penyebab utama dan sumber-sumber penyebab penyertainya mutlak dilakukan secara akurat, efektif, dan efisien. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka usaha mengatasi masalah belajar peserta didik itu dapat dilakukan dengan 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data. Tahap yang kedua yaitu pengolahan data. Yang ketiga itu diagnosis. Yang keempat itu prognosis. Yang kelima itu treatment. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pengumpulan data di sini itu maksudnya yaitu untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar. Diperlukan banyak informasi untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, maka perlu diadakan suatu pendapatan langsung yang dinamakan dengan pengumpulan data. Jadi di pengumpulan data itu dapat dilakukan beberapa metode seperti yang pertama yaitu observasi, yang kedua itu kunjungan ke rumah, yang ketiga itu studi kasus, yang keempat itu case history, yang kelima itu daftar pribadi, yang keenam itu meneliti pekerjaan anak, yang ketujuh itu tugas kelompok, dan yang kedelapan itu melaksanakan tes. Tahap yang kedua yaitu pengolahan data. Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama. Tahap pertama itu tadi pengumpulan data ya. Tidak ada artinya jika tidak diadakan selanjutnya. Ya, semua data itu harus diolah dan dikaji untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab kesulitan belajar yang dihadapi oleh anak. Nah, yang ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil pengolahan data. Nah, yang keempat itu prognosis. Prognosis itu artinya ramalan. Apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosis akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepada siswa tersebut. Nah, tahap yang kelima yaitu treatment.